Suster, Romo, Bruder, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para meditator Kristiani yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajaran yang berikut. Setelah minggu yang lalu, Pastor Paul Tongli menjelaskan akar dari mistik Kristiani. Hari ini kita akan membahas sedikit pengalaman mistik Yesus Kristus. Maka marilah kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama mencoba belajar dari pengalaman mistik Yesus Kristus. Bagaimana Yesus mengalami persatuannya dengan Allah dan juga persatuannya dengan seluruh umat manusia yang harus diselamatkannya. Kita awali dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Romo, suster, Bapak Ibu, bruder, saudara-saudari, para meditator yang tercinta, melanjutkan pemahaman tentang mistik Kristiani, di mana minggu yang lalu Pastor Paulus Tongli telah menjelaskan akar atau dasar-dasar meditasi mistik Kristiani, mistisisme. Di sana kemarin kita telah mencoba menangkap beberapa pengalaman bahwa kita mengalami dosa, tetapi kita juga merasakan pengampunan dari Tuhan. Di sana ada pengetahuan, di sana juga ada iman. Iman dan pengetahuan tidak bisa dipertentangkan, tetapi yang paling penting bahwa ada kesadaran batin yang mengatasi pengalaman-pengalaman praktis atau yang memurnikan pengalaman-pengalaman praktis. Antara akal budi dan iman kadang-kadang tidak bisa berjumpa. Maka disitulah juga para ilmuwan kadang-kadang ada berseberangan. Melanjutkan permenungan itu, pada malam hari ini kita diundang untuk merenungkan atau belajar dari pengalaman mistik Yesus Kristus. Kita bisa belajar bagaimana Yesus sendiri belajar pengalaman mistik. Bukan karena dia semata-mata Allah, kemudian dia bebas dari pengalaman mistik itu sendiri, misteri, yang ada istilah paradok. Di satu sisi tak mengalami, merasakan, menikmati, di satu sisi juga bisa merumuskan, tetapi pengalaman itu tidak bisa dirumuskan secara sempurna. Sementara juga pengalaman itu yang begitu kaya itu nyata, hidup dalam batin. Sementara rumusan kadang-kadang membatasi, tidak mampu, bahkan seringkali paradok. Yesus pun dalam pengalaman pengajarannya juga menyatakan ada begitu banyak peristiwa yang menjadi paradok, bertentangan satu terhadap yang lainnya. Tetapi itu tidak masalah, karena itu menjadi sesuatu yang sungguh hidup dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu saya mengajak mencoba bagaimana Yesus mengalami mistiknya itu sendiri. Apa sih mistik? Kembali bahwa pengalaman persatuan dengan Allah atau pengalaman adikodrati, tetapi itu dialami saat ini. Di sisi lain ada harapan ke depan. Di sisi lain ada pengalaman yang sudah dilewati dan yang sedang terjadi. Itu terus-menerus mengalir dalam hidup kita. Nah, kiranya demikian juga jiwa yang tertanam dalam diri Yesus Kristus itu yang disebut mistik, yaitu bahwa persatuannya dengan yang adikodrati, dengan Allah, dan persatuannya dengan manusia. Di satu sisi harapan akan kehidupan yang akan datang. Di sisi lain pengalaman praktis hari ini, di sisi lain ada pengalaman yang sudah dilewati. Tiga tahapan ini yang terus-menerus dimurnikan dalam pengalaman hidup sehari-hari, sambil berjalan dimurnikan, diteguhkan, dan dikuatkan. Nah, kalau saya mencoba mengajak pengalaman Yesus sejak dalam kandungan, bahkan sebelum dikandung, Yesus sudah diramalkan oleh para nabi kelahirannya. Itu yang jelas luar biasa, yang tidak seperti kita. Kalaupun orang tua meramalkan kita atau mengharapkan, istilah yang mungkin lebih tepat, berbeda dengan pengalaman ramalan Yesus. Sebelum Yesus lahir, Roh Kudus sudah turun menjumpai Bunda Maria bersama dengan para malaikat atau malaikat Gabriel. Dalam pengalaman sebelum Yesus ada di rahim Bunda Maria,
Roh Kudus sudah mendahului menjumpai Bunda Maria dengan mengatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Di sana Yesus sudah ditunjukkan sebagai karunia Allah kepada Bunda Maria. Bunda Maria sebagai yang dirahmati, tentu sudah membentuk batin dan itu menyiapkan lahan atau menyiapkan suasana dalam batin yang akan membentuk Yesus yang lahir nanti seperti apa. Dan itu adalah yang datang dari atas, yang datang dari Allah. Allah menyertai engkau. Nah, dari awal Bunda Maria sudah punya keyakinan bahwa Roh Kudus turun. Bahwa Roh Kudus yang akan membuat atau menjadikan Bunda Maria Bunda Yesus, yang harus dinamai setelah lahir nanti dinamai Yesus. Itu pengalaman awal. Dan itu pasti sudah membentuk di dalam diri Bunda Maria yang akan membentuk Yesus di dalam rahimnya. Dan sesudah itu akhirnya kemudian Roh Kudus yang sama itu bukan hanya mendampingi Bunda Maria, ternyata mendampingi juga Santo Yosef, mendampingi juga saudarinya Elizabeth. Perjumpaan antara Yohanes dengan Yesus di dalam rahim pun sudah perjumpaan mistik. Melonjak kegirangan. Siapa yang melonjak kegirangan? Anak yang di dalam rahim. Nah, itu pengalaman Yesus dibentuk dari sana. Pada saat Yesus dilahirkan, pengalaman mistik itu pun juga menyertai kembali. Pada saat mau Yesus dilahirkan, ada cacah jiwa. Di mana itu pengalaman semua orang didaftarkan sebagai anggota masyarakat. Bunda Maria, Yosef, Yesus nanti kemungkinan juga akan didaftarkan sebagai anggota masyarakat di dunia. Di sisi lain bahwa pada kesempatan itu Yesus dilantik. Karena pada saat Yesus lahir, malaikat-malaikat surga turun ke dunia dan menyatakan Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi yang berkenan kepadanya. Yesus ditunjukkan sebagai dari Allah yang maha tinggi, yang memuliakan Allah dengan kehadirannya. Itu adalah peristiwa inkarnasi. Di mana Allah yang maha tinggi itu mewahyukan diri di dalam diri Yesus, hadir sebagai manusia lemah, bayi mungil, kedinginan, dan seterusnya. Pengalaman manusiawi. Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi, tetapi Yesus juga sebagai daging manusia seperti kita, yang mengalami segala suka duka seperti kita. Maka dua pengalaman ini bagaimana dipertemukan dalam diri Yesus. Dan kemudian Yesus akhirnya punya komitmen yang luar biasa bahwa misinya di dunia ini adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah seperti apa? Kerajaan Allah di mana Allah yang hatinya digerakkan oleh belas kasih. Komitmen hati yang berbelas kasih ini dialami oleh Yesus, dibentuk oleh Allah dalam rahim Bunda Maria. Pada saat lahir, pada saat bahkan Yesus dipersembahkan di Kenisa, Yesus di sana sudah mulai memilih harus berada di mana, bingung. Pada saat setelah dipersembahkan di Kenisa, Yesus tinggal berbicara dengan para ahli, sementara bapak ibunya pulang. Kemudian bingung mencari, pengalaman manusiawi. Hilang, bingung, dicari. Tetapi Yesus sebagai anak Allah itu juga sudah mulai belajar kebijaksanaan berdasarkan pengalaman iman atau berdasarkan mistik, persatuan dirinya dengan keluarga, tetapi juga persatuan dirinya dengan Allah Bapa, persatuan dirinya dengan Roh Kudus yang telah berkali-kali hadir dan menyatakan bahwa Yesus sebagai anak yang dikasihi Bapa. Dengan tegas itu dinyatakan pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan.
Di sana penegasan Tritunggal Maha Kudus itu menjadi jelas. Yesus dibaptis sebagai manusia yang mengalami kelemahannya seperti manusia, perasaannya manusia. Saat dia meninggalkan sungai itu, di sana Roh Kudus yang dalam bentuk burung merpati menegaskan kembali. Suara Allah yang Maha Tinggi menyertai, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Di situ kesatuan relasi yang sangat intim antara Allah Bapa, Roh Kudus, dan Yesus Kristus sungguh-sungguh menjadi kesatuan yang luar biasa. Maka disitulah bahwa Yesus akhirnya pelan-pelan mengarah kepada bahwa segala sesuatu yang dia lakukan adalah kehendak Bapa, dan hanya kehendak Bapa sajalah yang harus dilakukan, apapun itu resikonya. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu terbukti. Sesudah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, pengalaman kepribadiannya yang sudah semakin dewasa, semakin mampu untuk membedakan secara moral mana yang baik, mana yang benar, mana yang adil, mana yang sungguh berdasarkan hati yang digerakkan oleh belas kasih. Yang dasarnya adalah Allah adalah kasih. Kasih yang menggerakkan hati untuk berbelas kasih. Sehingga kasih Allah dengan banyak hal Yesus menegaskan. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia. Itu komitmen mistis yang dari kedalaman batin yang terdalam. Yesus menyatakan, siapapun yang mengasihi dengan tulus, dia tidak akan pernah berbuat jahat kepada yang dikasihi. Silahkan Anda renungkan, pada saat sungguh Anda mencintai salah satu keluarga atau saudara atau mungkin pasangan, pada puncaknya Anda selalu hanya berpikir bagaimana saya membahagiakan. Tak pernah berpikir melihat kekurangan dan kejelekannya, tapi bagaimana membahagiakan. Dan itulah yang diperjuangkan Yesus. Sehingga Yesus pun dari hatinya yang terdalam itu melakukan secara moral nanti menjadi ukuran kehidupan sehari-hari dengan membina diri terus-menerus dengan sebut saja 8 sabda bahagia. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dan masih banyak, silahkan nanti baca dalam sabda bahagia. Bagaimana harapan kebahagiaan itu diperjuangkan melalui pergulatan-pergulatan nyata. Dan Yesus pun juga memberikan pergulatan-pergulatan nyata itu atau berjuang untuk bergulat secara nyata itu. Bagaimana komitmen untuk mewartakan kerajaan Allah dipegang teguh. Tujuannya bukan untuk kebanggaan diri sendiri, menyelamatkan seluruh umat manusia. Kita ambil satu teks lagi, teks Injil Yohanes, sesudah Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Kemudian Yesus pergi ke padang gurun. Pengalaman padang gurun, boleh dikatakan itu adalah pengalaman pahit, pengalaman kesulitan. Apa yang dikatakan di sana tentang padang gurun atau di padang gurun itu? Yesus berdoa dan berpuasa 40 hari. Artinya, untuk memurnikan hati, untuk memurnikan jiwa, untuk memurnikan cinta kasihnya itu membutuhkan pergulatan perjuangan yang luar biasa, yaitu dengan pantang dan puasa. 40 hari. Godaan yang tidak mudah untuk bisa diatasi. Tapi di situ Yesus mengalami pengalaman yang luar biasa, pengalaman disapa oleh Bapa, pengalaman bahagia, pengalaman dikuatkan, pengalaman menyelamatkan dan sebagainya. Di sana sudah mulai dirasakan Yesus. Dalam pencobaan bersama, iblis mencoba untuk mencobai hal-hal yang sehari-hari, soal makanan dan minuman. Kalau engkau putra Allah, silahkan batu-batu ini jadikanlah roti. Tetapi Yesus dengan tegas memihak kepada kesatuannya dengan Allah yang sedemikian rupa, sehingga dia mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus sendiri firman Allah
yang sudah menjelma menjadi manusia. Maka Yesus menyadari bahwa firman itu punya kekuatan yang luar biasa yang membentuk dirinya, yang mencintai, yang berjuang untuk keselamatan sesama. Yang kedua, bahwa Yesus kemudian dibawa ke tempat yang tinggi untuk melihat keindahan kekuatan alam. Segala kerajaan, kemewahan dunia, bukan hanya soal makan, tetapi soal kedudukan, pangkat, derajat, kekayaan, dan lain-lainnya, akan diberikan kalau Yesus tunduk kepada kekuasaan iblis. Yesus mengatakan bahwa hanya harus taat kepada Allah. Komitmen persatuan dengan Allah sedemikian erat, sedemikian kuat, sedemikian melekat, Yesus tidak tergoyahkan. Yang terakhir pada saat dibawa ke bumbungan bait Allah, yang mengatasi katakanlah kerajaan Allah, dan dikatakan bahwa itu semua akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus mau menyembah. Yesus dengan tegas, hanya Allah yang pantas disembah. Enyahlah iblis. Kekuatan untuk mengatakan enyahlah iblis menjadi kekuatan yang sungguh luar biasa. Dan itulah kekuatan mistik, kekuatan misteri. Bahwa firman Allah sedemikian menjadikan kepada kita pengalaman yang luar biasa. Nah, setelah Yesus dimurnikan di padang gurun dengan pantang dan puasa, perjalanan berikutnya Yesus melaksanakan komitmen menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan cinta kasih Bapa, menghadirkan belas kasih Allah dengan berbagai macam bentuk kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk sapaan-sapaan. Tuhan Yesus telah disapa, mengalami disapa oleh Bapa dengan mengatakan pada saat dia muliakan di atas gunung misalnya, waktu mau turun juga di sana, bahwa melihat kemuliaan Musa dan para nabi, mereka mau mendirikan kemah, tetapi Yesus di sana dengan tegas bahwa kembali ke bawah. Tidak mau berhenti dalam kemuliaan itu karena itu kemuliaan duniawi, tetapi harus memuliakan Allah Bapa di surga. Dan di sana pun Yesus juga dinyatakan, ditegaskan kembali. Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Itu sapaan Bapa, peneguhan Bapa, pemihaan Bapa kepada Yesus. Nah, dari pengalaman itu ternyata Yesus dimurnikan dalam hatinya sebagai manusia. Disatukan oleh Roh Kudus yang hadir dari awal sampai akhir untuk memuliakan Allah. Itulah mistik yang dialami Yesus, yaitu persatuannya dengan Allah, harapannya untuk bahagia kekal nanti di surga. Seperti tadi dalam bacaan yang pertama kita dengarkan tadi, bahwa janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kamu tidak akan kekurangan tempat tinggal di sana. Jika tidak demikian, aku telah memberikan kepada kamu. Bukan itu saja. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita satu persatu masing-masing. Dan Yesus pada saatnya berjanji akan menjemput kita satu persatu, supaya di mana dia berada, kita berada sebagai satu kesatuan keluarga kerajaan Allah. Sungguh mengagumkan, luar biasa. Siapa yang pernah berjanji untuk menyediakan tempat di surga selain Yesus saja? Bukan hanya itu, kalau mau praktis kita lihat, pengalaman mistik itu diungkapkan melalui hidup sehari-hari, yang memperjuangkan orang-orang yang menderita untuk berbahagia. Maka pengalaman mistik itu jelas pengalaman sapaan Tuhan. Pengalaman mistik itu adalah pengalaman merasa dibahagiakan oleh Tuhan, merasa dikenal oleh Tuhan, merasa diselamatkan oleh Tuhan, merasa dilindungi oleh Tuhan, merasa didampingi dalam kesulitan oleh Tuhan, merasa dituntun dalam kebuntuan hidup oleh Tuhan, merasa dihibur dan kala sedih. Ambil contoh, pada saat pengadilan terakhir Yesus mengatakan,
kepada domba-domba yang di sebelah kanan, bahwa ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Itu dikerjakan Yesus sebagai utusan Allah yang mau menyelamatkan umatnya dalam segala kategori itu. Itu tindakan moral. Itu tindakan cinta kasih. Itu tindakan penyelamatan dunia secara nyata. Apakah itu bisa kita lihat dalam perjalanan Yesus sebagai yang menerapkan mistisismenya dalam batinnya, kesatuannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudusnya, yang juga didoakan Yesus terus-menerus kita supaya selamat, bersatu seperti Yesus bersatu dengan Bapa, bersatu dengan Roh Kudus, sehingga kita juga bersatu dengan Tritunggal Maha Kudus itu dan mendapatkan keselamatan yang sama. Ambil beberapa contoh. Pada saat kontradiksi di mana Yesus menyatakan bahwa harus mengasihi musuh-musuh, mendoakan mereka yang menganiaya, Yesus melakukan. Salah satunya, pada saat wanita yang kedapatan jinah mau dilempari batu untuk dirajam, tidak mudah untuk Yesus untuk menyatakan melawan hukum Taurat, melawan pendapat mereka, tetapi Yesus mendapatkan kata bijaksana karena kebijaksanaan mistisnya bersatunya dengan Allah. Sehingga dalam waktu singkat Yesus mengatakan, silakan. Kalian yang tidak pernah berbuat dosa, silakan melemparkan batu yang pertama. Sehingga wanita itu selamat, yang berdosa diharapkan bertobat. Mereka yang mengalami sakit kusta, yang berteriak-teriak kepada Yesus atau yang si buta, yang menurut tradisi bahwa itu akibat dosa, Yesus tidak serta-merta menuduh dosanya, tetapi Yesus menyembuhkan dengan mengatakan, engkau telah sembuh, maka jangan berbuat dosa lagi. Si lumpuh berjalan, si tuli mendengar, si buta melihat. Itu tanda Yesus menyelamatkan, Yesus menguatkan, Yesus mengampuni, Yesus melindungi, Yesus menuntun, Yesus menghibur. Itu tindakan-tindakan mistis yang mengalir dari pengalaman persatuannya dengan Allah Bapa di surga. Itu sekelumit tentang pengalaman mistis Yesus atau mistik Yesus Kristus. Bagaimana persatuannya dengan Allah itu membuat Yesus mampu melakukan segala-galanya dengan hati yang digerakkan oleh belas kasih. Untuk menutup permenungan ini, saya mengajak mengutip pengalaman. Pengalaman dari seorang muda, suster, Teresia dari kanak-kanak Yesus, di mana dia mengatakan demikian, Yesus, tentu engkau suka, senang mempunyai permainan. Jadikanlah aku permainanmu seperti bola. Jika engkau angkat bola itu, aku seperti bola yang engkau angkat itu, alangkah bahagianya hatiku. Jika engkau mau menyepak saya kian kemari, engkau bersuka cita, aku pun senang karena aku bisa dekat dengan engkau. Tetapi pada saat dimana engkau merasa bosan, engkau menempatkan aku di pojok ruangan itu, saya akan diam dengan sabar dan setia menunggu. Kalaupun engkau menusuk mau mengempeskan bola itu, aduh Yesus, alangkah sakitnya. Pengalaman itu, tapi Suster Teresia yang muda, 24 tahun meninggal umurnya itu, mengatakan, kalaupun itu yang kamu kehendaki, engkau kehendaki, terjadilah kehendakmu. Kesatuan mistik yang sedemikian besar, percaya kepada Yesus dalam segala situasi, bahwa dia hanya mau membahagiakan Yesus, mampu untuk melakukan apapun dan tidak merasa cemas, takut, gelisah. Seperti tadi dalam bacaan Injil yang pertama kita dengar, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau kita percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, percaya akan Roh Kudus yang telah diutus untuk menyertai kita, yakinlah bahwa kita akan punya pengalaman mistik untuk berbuat baik, untuk berbuat belas kasih, untuk berbuat kasih karena Allah adalah kasih, sehingga kita tidak berbuat jahat karena kasih tak pernah berbuat jahat kepada sesama manusia. Sekarang marilah kita menyiapkan hati untuk mencoba salah satu bentuk doa, yaitu meditasi Kristiani. Kita akan bermeditasi karena Yesus sendiri telah bermeditasi setiap saat, ke padang gurun juga untuk bermeditasi. Kita siapkan hati kita buka dengan doa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putra-Mu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan, kepada keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Siapkan batin, hati, duduk dengan tenang, dan ucapkan terus-menerus, Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpah oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas kebersamaannya dalam meditasi pada malam ini.